Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Oktavia Yenti dari kelas Agro E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi daun dikotil dan monokotil. Daun terbagi dua. Yang pertama yaitu daun monokotil. Ciri khasnya tulang daun sejajar atau melengkung seperti pita. Sedangkan yang kedua yaitu daun dikotil. Ciri khasnya tulang daun menyirip atau menjari. Adapun fungsi daun yang pertama yaitu sebagai tempat fotosintesis. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif dan sebagai alat transpirasi dan evaporasi. Supaya lebih jelas maka perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada daun. Selanjutnya daun ini kita akan sayat dan dilihat dari samping. Ya, nanti akan terlihat juga tulang-tulang daunnya. Di bagian atas ini tersusun dari jaringan yang berbentuk seperti balok dan rapat. Ini disebut epidermis. Fungsinya yaitu sebagai pelindung. Biasanya ada derivat atau modifikasi dari epidermis di bagian atas atau di bagian bawah daun. Kemudian ini bisa membentuk trikoma atau rambut-rambut halus. Kemudian bisa membentuk spina atau duri. Nah, pada beberapa daun biasanya dilindungi juga oleh kutikula atau lapisan lilin. Fungsinya ini untuk mengurangi penguapan air. Lalu di bagian bawahnya ini disebut dengan mesofil. Mesofil itu terdiri dari jaringan palisade atau tiang. Kemudian yang kedua ada spons atau bunga karang. Kedua jaringan ini disebut dengan mesofil. Meso itu artinya tengah, sedangkan fil itu daun. Jadi mesofil adalah bagian tengah dari daun. Jadi bagian tengah dari daun palisade dan juga spon ini banyak mengandung klorofil, terutama bagian palisadenya, sehingga berperan dalam proses fotosintesis. Untuk pembentukan amilum di bagian bawah ini ada epidermis. Epidermis bagian bawah biasanya banyak mengandung stomata, meskipun stomata ini ada juga yang terletak di bagian atas epidermis. Nah, stomata atau mulut daun ini diapit oleh sel penjaga, dan sel penjaga ini bisa membuka dan menutup, yang nantinya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bagian yang ketiga berarti ada pembuluh angkut. Pembuluh angkut di sini terdiri dari xilem dan floem. Kalau untuk xilem biasanya terletak di bagian atas atau dekat dengan permukaan atas daun, sedangkan kalau floem biasanya lebih dekat ke bagian permukaan bawah daun. Di atas pembuluh angkut ada jaringan penyokong atau penguat yang disebut dengan kolenkim. Kita lihat gambar yang satunya lagi. Kalau tadi itu daun dikotil, sedangkan yang ini merupakan daun monokotil. Strukturnya tidak jauh berbeda sebetulnya. Bagian atasnya ada epidermis, tetapi perbedaannya di bagian mesofil. Kalau di bagian dikotil biasanya memiliki palisade, sedangkan kalau di mesofil ini tidak memiliki palisade. Jadi langsung saja ke spons atau bunga karang. Kemudian di bawahnya ada epidermis bagian bawah dan memiliki stomata. Dan susunan dari pembuluh angkutnya berbentuk seperti ini, sel yang berukuran besar. Sel yang berukuran besar ini disebut dengan xilem. Kalau yang berukuran kecil biasanya floem. Itu perbandingan antara gambar daun dikotil dan daun monokotil.